siang hari ini kita diberi kesempatan berkumpul bersama secara daring dalam pertemuan MGMP-TIK dengan keadaan sehat walafiat. Saya bacakan susunan acara pertemuan MGMP-TIK pada siang hari ini. 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2. Doa. 3. Sambutan Ketua MGMP-TIK Kabupaten Magetan. 4. Sambutan, pengarahan, dan bimbingan dari pembina MGMP-TIK Kabupaten Magetan. Kelima, kegiatan inti, yaitu persiapan materi dan perangkat TIK untuk pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Kemudian pembagian pokja dan pembuatan video pembelajaran, tanya jawab, penutup, dan foto bersama. Marilah kita buka kegiatan ini dengan doa kepada Bapak Suharyanto. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyon sewu Kiai, lo dipureh tapureh mimpin doa. Untuk yang beragama Islam, tolong aminkan doa saya. Untuk yang beragama lain, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'ma wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana fir lana wa li ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun muttaqina imama Allahumma jinna minan nar Allahumma ihdina siratal mustaqim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbi zidni marjuni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratan ismatan mangkulin dan bin wal qanimatan min kulli birin selamatan min kulli ismin la ta'dali daban la khabaratahu la man dafaratahu wal hajatan ya rakaridu ila qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan bidin wa fiatan fil jasad wa syiratan rahimi wa barakatan fil rizqi wa taubatan bil wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hinalayna fi sa'latil munajat wa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suharyanto yang telah memimpin doa. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua MGMP-TIK Kabupaten Magetan kepada Bapak Novi Kurniawan, Eskom MMPD, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Eli atas waktunya. Sebelumnya, selamat siang dan salam sejahtera buat Bapak Ibu semua yang ada di pertemuan daring MGMP-TIK Kabupaten Magetan pada hari Jumat tanggal 23 Juli tahun 2021. Pada siang hari ini, mari kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan limpahannya, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat, dijauhkan dari segala penyakit dan segala masalah yang ada saat ini. Dan kita bersama-sama di kesempatan pada siang hari ini, kita bisa berkumpul dengan keadaan yang baik dan juga berjalan dengan lancar.
Sebelumnya yang kami hormati Bapak Kepala Pembina MGMPTIK Kabupaten Magetan, Bapak Deres Pramuraharjo Eskom, yang kami hormati pengurus MGMPTIK Kabupaten Magetan, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu rekan-rekan anggota SMP Kabupaten Magetan. Pada kesempatan pada siang hari ini, Bapak Ibu, kenapa kita bertemu, ya? Kita bertemu di awal-awal pembelajaran. Kenapa kita adakan pertemuan secara online? Itu ada alasannya, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, kita bertemu saat ini itu dalam rangka koordinasi, rakor ya istilahnya ya, rapat koordinasi seluruh guru NTIK SMP di Kabupaten Magetan. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya pada saat ini ya, pada saat ini di masa pandemi ini kita bisa menyatukan langkah. Kita di sini dituntut untuk tidak tinggal diam, dalam arti kita dituntut untuk menjadi bagian dari proses pendidikan yang ada di sekolah kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, nanti ada beberapa hal yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa diskusikan di tempat ini, kira-kira apa yang akan kita lakukan, kira-kira bagaimana kondisi di pendidikan di Kabupaten Magetan dalam arti pembelajaran jarak jauh. Mungkin rekan-rekan nanti ada kendala, ada masukan, ada yang perlu kita bicarakan pada siang hari ini. Itu yang pertama. Ini saya share dulu ya PowerPoint-nya. Sedap. Oke. Sudah tampil PowerPoint-nya? Ya, sudah Pak. Ya. Oke, siap. Ini tema utamanya itu ini untuk hari ini. Nanti sebelum masuk ke tema ini, saya sapa dulu rekan-rekan guru TIK, sahabat-sahabat kami ya, sahabat kita semuanya yang ada di seluruh SMP negeri swasta di Kabupaten Magetan. Selamat datang. Dan juga rekan-rekan guru TIK yang baru bergabung, kita semuanya sama di sini, memajukan pendidikan di Kabupaten Magetan, khususnya dalam bidang IT. Mari kita bersama-sama berkolaborasi. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya. Nanti yang hadir nanti akan memperkenalkan diri, monggo. Nanti akan dipandu oleh pengurus, nanti supaya kenal. Intinya pada siang hari ini kita bersama-sama untuk secara singkat, tidak usah terlalu lama karena kondisinya juga daring seperti ini. Jadi tema utama pada siang hari ini persiapan pembelajaran dan peran guru TK di era pandemi. Ini nanti yang akan kita diskusikan. Berikutnya agendanya hari ini, agenda hari ini yaitu nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan guru inti, Jadi yang pertama pembelajaran semester 1 TIK atau informatika. Mungkin di sini rekan-rekan sudah paham semua, bahwa di Kabupaten Magetan kita punya dua kubu, bukan dua kubu yang bermusuhan, tapi dua kubu yang saling melengkapi. Dua kubu itu salah satunya adalah kita di kurikulum 13 masih dalam bimbingan TIK, dan juga rekan-rekan kita ada yang jadi piloting project informatika sejumlah 6 sekolah. Mungkin rekan-rekan yang masih baru belum tahu atau mungkin sudah tahu, Jadi intinya di Magetan itu ada dua kurikulum yang sedang berjalan. Yang pertama adalah kurikulum bimbingan TIK, dan yang kedua adalah kurikulum informatika. Dan ini yang perlu kita perjelas lagi, Jadi intinya bimbingan TIK, kurikulum bimbingan TIK, khususnya di SMP
di Kabupaten Magetan. Nanti pelan-pelan akan kita samakan semua kurikulumnya, dalam arti bukan kurikulumnya, tapi konten materinya. Ini sudah berjalan di tahun pertama, kedua, ini tahun kedua untuk materi kita seragamkan materi informatika. Nanti mohon yang kurang jelas silakan ditanyakan nanti di sesi acara inti ya. Jadi intinya ada dua itu. Jadi kita menginjak tahun kedua untuk materi konten informatika seluruh Kabupaten Magetan. Berikutnya, untuk yang sekolah 6 sekolah itu piloting informatika itu menginjak tahun kedua. Tahun ketiga ya. Jadi ini kelas 9 di 6 sekolah itu seharusnya sudah di tahun ketiga. Jadi anak-anak sudah kelas 9. Nanti akan ada sharing, akan ada penjelasan dari Bu Ani ya, selaku piloting informatika. Nanti untuk khususnya fokus ke kelas 8 ya, nanti Bu Ani akan menjelaskan ke rekan-rekan gambarannya seperti ini. Nanti selain Pak Ulu menjelaskan, nanti ada tambahan dari Mbak Ani ya, khusus untuk informatika seperti itu. Berikutnya untuk materi itu sudah jelas sekali ya, materi sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua perangkat pembelajaran nanti akan dijelaskan oleh Pak Ulum juga dan rekan Bu Rinti. Dan yang ketiga adalah media pembelajaran. Nanti Pak Amin akan menyampaikan, memperjelas seperti apa media pembelajaran itu. Dan yang kedua adalah pembentukan Pokja baru. Pokja baru yang akan kita bentuk itu nanti gini Bapak Ibu. Kenapa kita bentuk Pokja itu? Pembentukan Pokja itu tujuannya adalah untuk mengaktifkan mesin-mesin istilahnya mesin-mesin TIK di sekolah-sekolah intinya ya. Jadi nanti bukan berarti Bapak Ibu itu belum hidup mesinnya. Maksud saya nanti kita berkolaborasi. Karena saat ini yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Ketika kita pinter, kalau kita pinter sendiri itu sebenarnya tidak bermanfaat, kurang bermanfaat untuk sesama ya maksud saya. Nanti kalau kita berkolaborasi, nanti kita selain berkontribusi di sekolah masing-masing, kita berkontribusi di seluruh Kabupaten Magetan, bahkan di seluruh Indonesia. Ya. Nanti dengan cara pembentukan Pokja baru nanti akan dijelaskan, ya, nanti akan saya share nanti setelah di acara inti Pokja-Pogjanya mana aja, nanti untuk saling berkolaborasi. Ya. Dan yang ketiga adalah kegiatan MGMP TIK semester 1. Agendanya nanti adalah di semester ini nanti semoga nanti PPKM darurat bisa segera dibijaki atau ada pandemi ini bisa segera berakhir ya. Jadi nanti kita di semester 1 nanti bisa mengadakan kegiatan rutin adalah IHT atau workshop untuk peningkatan kompetensi dari masing-masing guru TIK di Kabupaten Magetan. Kalau tahun kemarin kita sudah mengadakan workshop peningkatan kompetensi dengan rekan-rekan lintas jenjang ya. Kemarin lintas jenjang sebanyak 500 guru SD ditambah dengan rekan-rekan guru TIK itu luar biasa. Nanti untuk semester ini nanti akan kita lihat situasi dan kondisinya. Semoga nanti kita semua bisa mengadakan workshop itu. Itu deh. Jadi yang utama hanya itu aja untuk hari ini. Jadi intinya nanti kita bersama-sama untuk menyiapkan pembelajaran IT, ya. Jangan sampai nanti ada sekolah yang mungkin ada satu sekolah yang belum mengadakan TIK, tapi sepertinya tahun ini sudah ada, ya, sudah mengadakan. Semoga nanti bisa bersama-sama. Dan juga peran guru TIK, saya ulangi lagi, peran guru TIK di era pandemi ini luar biasa. Mari berkolaborasi sama-sama untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Magetan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini Pak Pramu, kami mohon mewakili rekan guru TIK di Kabupaten Magetan untuk memberikan arahan, bimbingan, dan kebijakan untuk kita semua yang ada di Kabupaten Magetan, khususnya guru TIK. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Novi Kurniawan yang telah memberikan sambutan. Sambutan selanjutnya serta pengarahan dan bimbingan dari pembina MGMP TIK Kabupaten Magetan kepada Bapak Dr. Andes Pramurarjo Eskom, dipersilakan.
Terima kasih, mohon izin. Informasi dulu, suara saya kedengaran ya? Siap, terdengar Pak. Oke, dan tidak pakai mic masalahnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, khususnya pengurus MGMP TIK Kabupaten Magetan yang luar biasa, juga Bapak Ibu guru yang insya Allah di tahun pelajaran baru 2021-2022 mendapat tugas mengampu bimbingan TIK maupun informatika yang luar biasa. Saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur pada Allah. Sebelumnya mari kita sama-sama menyebutkan atas nikmat yang kita terima pada siang hari ini, hingga saat ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan MGMP secara daring yang pertama kali. Luar biasa ini, motivator untuk apa yang lain insya Allah. Itu kita mengucapkan selamat kepada pengurus yang telah berinisiasi untuk mengadakan kegiatan MGMP. Ada salawat dan salam supaya tetap berunjuk kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita. Bapak dan Ibu menghormati, Pak Novi sudah banyak sekali menyampaikan sampai aku bingung harus kayak apa gitu. Ya, sudah sampai semuanya disampaikan Pak Novi, itu hanya sedikit saja memperkuat terkait dengan ya, tugas dari Bapak Ibu guru juga di unit kerja masing-masing. Ini yang pertama, ini ucapan selamat bagi pengurus yang telah bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik, lancar. Terbukti ada 44 partisipan yang ikut, ini menunjukkan bahwa hampir semua sekolah berpartisipasi. Semoga karena ada satu dua, mungkin ada satu yang tidak ikut, yang pasti karena jelas tadi dari SMP 3 Parang izin itu tidak ada. Itu terus. Yang kedua, pada semua Bapak Ibu guru pengampu TIK, terima kasih. Ini waktunya masih istirahat siang, tapi masih dengan semangat mengikuti. Terima kasih sekali. Makanya tadi saya katakan cari tempat yang nyaman, karena ini waktunya tidur. Boleh tempat tidur dimanapun sebenarnya nyaman dan bisa mengikuti, karena kita santai tapi tetap berkualitas. Ya. Untuk jadi penting nyaman. Yang ketiga, pada semua guru TIK, selamat atas sukses pelaksanaan PPDB offline maupun online, apapun posisinya. Insya Allah semua guru TIK mungkin berpartisipasi, minimal memberikan masukan. Terima kasih atas nama MKKS, ya, partisipasi Bapak Ibu luar biasa. Itu dilanjut. Yang kedua juga selamat atas terlaksananya MPLS, karena masih semuanya dalam bentuk daring. Ya. Ini pun juga tidak lepas dari partisipasi masukan dari Bapak Ibu guru TIK, baik sebagai panitia maupun sebagai konsultan, apapun itu, pasti ada kontribusi dari rekan-rekan TIK. Itu juga dengan selamat dan terima kasih atas kinerja dari semua guru TIK. Kemudian yang ketiga, selamat datang kepada Bapak Ibu guru yang baru bergabung di MGTIK. Ini monggo, ini semakin memperkuat TIK. Terus diharapkan oleh ketua tadi bahwasanya dengan masuknya Bapak Ibu guru akan memperkuat TIK sehingga pendidikan Magetan lebih ke depan nanti. Itu monggo bersinergi antara yang baru maupun yang lama, itu bersinergi untuk membangun pendidikan khususnya TIK di Kabupaten Magetan. Ya, selamat datang pada Bapak Ibu. Kami melihat tadi di list daftar nama kok saya banyak yang belum kenal. Itu kami selamat datang dan terima kasih. Monggo tetap
bersama-sama membangun TIK. Bapak dan Ibu, sesuai dengan tema dari ketua tadi disampaikan bahwa hari ini MGMP temanya adalah terkait dengan peran guru TIK di era pandemi, juga persiapan pembelajaran. Saya hanya mengambil pada posisi peran, ya, peran guru TIK, khususnya di awal pembelajaran ini, apalagi di awal, di kegiatan masa pandemi. Ini kami harapkan Bapak Ibu guru TIK menjadi inspirator, menjadi motivator, ya, juga menjadi inisiator terkait dengan aplikasi yang digunakan di dalam kegiatan PBM. Harapan saya Bapak Ibu sudah mengevaluasi, menganalisa kurang lebihnya kegiatan daring yang kemarin, ya, baik dalam menggunakan WA, menggunakan sebagainya, itu monggo dianalisa, dievaluasi kembali sehingga nanti bisa berjalan lebih baik di pembelajaran baru, ya, monggo. Jadi saya harapkan guru TIK ada peran untuk membantu tugas-tugas masalah-masalah dari sekolah, ya. Jangan hanya diam saja, Bapak Ibu harus punya inisiasi untuk memberikan masukan ke sekolah. Jadi pasti itu ditunggu oleh Bapak Ibu kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru yang lain, ya, pasti menunggu ini yang termudah mana. Istilah termudah ini saya harapkan bukan termudah untuk guru, ya, tapi justru termudah untuk anak bisa masuk gabung di pembelajaran. Jadi mungkin Bapak Ibu guru aplikasi A itu mudah, tapi anak mungkin kesulitan untuk gabung. Itu monggo itu dievaluasi, ya. Ini diantaranya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, saat ini sekolah banyak sekali kegiatannya melalui daring. Untuk itu monggo Bapak Ibu guru TIK untuk tidak usah menunggu, tapi sudah menyampaikan diri atau ini saya bantu dan sebagainya. Jadi sekolah sangat butuhlah sekali. Bapak Ibu guru juga butuh. Ambil contoh aja lah, Tapera, ya. Tapera itu banyak Bapak Ibu guru yang kesulitan untuk login. Itu monggo untuk dibantu, ya. Jadi kalau semuanya diserahkan pada operator, kesulitan operator, ya. Ya syukur semuanya bisa, tidak perlu bantuan jenengan, tapi minimal tetap jenengan sebagai motivator untuk membantu menyelesaikan, ya. Karena walaupun sederhana, ternyata Tapera itu juga bikin ribet di sekolah. Itu salah satunya, ya. Jadi masih ada lagi My ASPK, yaitu juga butuh jenengan untuk membantu, ya. Kemudian AN, asesmen nasional, juga butuh jenengan. Jadi monggo, ya, Bapak Ibu guru TIK, harapan sekali lagi tanggap Sasmito dalam tugas-tugas di sekolah yang ada, ya. Jangan delay, ya, tunjukkan diri, ya. Untuk itu pada Bapak Ibu yang terakhir saya pesan tetap mengupdate diri, ya, meningkatkan diri, kemampuannya terus ditingkatkan. Jangan puas dengan saat ini. Saya menyadari Bapak Ibu saat ini sudah sangat nyaman sekali, nyaman, ya. Dilihat dari pembelajaran, ya. STPP ini enggak masalah, ya. Nah, untuk itu kenyamanan jangan sampai terlena Bapak Ibu tidak mengembangkan diri di dalam keilmuannya, ya, karena di luar terus berkembang terus, ya. Jadi dinas terus selalu menggunakan daring untuk menyelesaikan tugas, dan itu waktunya tidak 1 minggu tapi 1-2 hari, jadi sangat singkat harus selesai. Itu mohon kiranya Bapak Ibu untuk sekali lagi membantu meringankan tugas-tugas yang ada di sekolah terkait dengan, ya. Bisa barangkali sekali lagi pada Bapak Ibu saya pesan untuk tetap mengupdate diri. Yang paling terakhir saya senang dengan Pak Novi kolaborasi, ya, sangat senang sekali.
Itu yang harus dipadukan di MGMPTIK ini, yaitu saling berbagi. Ya. Siapa yang punya memberi pada teman lain, ya, informasi minimal ini loh, saya punya aplikasi lebih mudah, mungkin bisa itu berbagi, ya. Jangan dideliknya dewi. Mbak Eli, ya, sepuluh dengan dewi, aku nanti ya. Juga yang lain, Mas Jo, Mas Novi, Pak Ulum, dan semuanya aja. Ya, jadi siapa yang punya, walaupun itu barangkali kecil tapi bermanfaat, tolong di-share-kan, dibagi, ya, sehingga semuanya nanti bisa mengenal. Barangkali itu, mohon maaf ada kurang lebihnya, dan mohon maaf jika terlalu lama kakak ngomong, untuk itu, mohon maaf. Dengan selamat pada pengurus atas kegiatan ini, dan kepada anggota, selamat mengikuti kegiatan ini, ya. Kemudian sampai selesai, sehingga nanti semuanya bisa tuntas, informasinya bisa diterima dengan baik. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pramurarja Eskom yang telah memberikan pengarahan kepada kami. Acara selanjutnya adalah kegiatan inti. Yang pertama, persiapan materi dan perangkat TIK untuk tahun ajaran 2021-2022 kepada Bapak Miftahul Ulum Eskom, dipersilakan. Terima kasih Bu Eli. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga kita semua diberi kesehatan selalu. Amin. Amin. Untuk siang hari ini, materi intinya yaitu satu, mengenai paparan materi semester 1 mata pelajaran TIK atau informatika. Yang kedua adalah perangkat pembelajaran yang saat ini sudah disiapkan oleh pengurus, khususnya kelas 7 dan kelas 8 itu, serta kelas 9. Ya. Untuk materi, apakah Bapak Ibu semua sudah menerima modul dari penerbit? Sudah. Sudah ya, berarti sudah semua. Alhamdulillah. Untuk kelas 7, ya, untuk kelas 7, itu materinya sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan MGMP sebelumnya. Saya share screen. Yaitu kelas 7, materinya sesuai dengan modul, yaitu satu, perangkat keras komputer atau hardware komputer. Ya. Yang kedua yaitu perangkat lunak komputer atau software. Yang ketiga yaitu dasar penggunaan komputer. Yang keempat yaitu kreasi data pada pengolah angka. Jadi ada 4 materi di semester 1 untuk kelas 7. Ini materinya materi informatika, sedangkan sekolah yang sudah menerapkan informatika, 6 sekolah itu sudah menggunakan ini, ditambah seluruh sekolah yang masih menggunakan bimbingan TIK. Ya, untuk Kabupaten Magetan memang kita mendahului mengenai materi informatika ini. Di kabupaten lain itu belum memulai materi informatika di semua sekolah, baik itu bimbingan TIK maupun sekolah yang sudah menerapkan pelajaran informatika. Ya. Kedepannya harapannya adalah nanti kalau sudah informatika itu sudah masuk ke sekolah semua, sudah masuk mata pelajaran wajib, maka nanti
Kabupaten Magetan sudah siap dengan materi informatika tersebut. Ya, kelas 7 sudah ada 4 materi utama di semester 1. Sedangkan di kelas 8 ini baru semester ini seluruh sekolah baik yang informatika maupun yang bimbingan TIK menerapkan materi informatika, yaitu satu mengenai materi jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini nanti adalah jaringan yang berdasarkan komputer dan jaringan berdasarkan jaringan seluler atau jaringan seluler. Ya. Yang kedua yaitu jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Materi yang kedua jaringan nirkabel dan jaringan kabel. Yang ketiga yang ini yang agak dasar dari algoritma, yaitu algoritma dan pemrograman. Ini materi yang sudah materi tingkat lanjut. Di situ nanti ada pengenalan algoritma, ada pengenalan robotika, serta sistem mekanika robotika. Harapannya nanti di SMP ini ada guru yang mampu membuat atau menjadi guru pembimbing robotika. Barangkali nanti bisa kita belajar bersama tentang robotika. Ya. Kemudian ada materi pengayaan yaitu membuat komik. Membuat komik itu menggunakan aplikasi di komputer kalau nggak salah ya. Membuat komik itu untuk tambahan saja ya untuk kelas 8. Sedangkan untuk kelas 9 materinya ini masih menggunakan materi bimbingan TIK yang disusun khusus di Kabupaten Magetan. Yang pada waktu itu ada 3 level ya, masing-masing level itu ada 4 materi, ada pengolah kata, ada pengolah angka, ada pengolah presentasi, dan internet. Yang kelas 9, ini semester 1-nya ada 2 materi utama, yaitu pengolah kata dan pengolah angka. Di situ tingkatnya atau levelnya adalah level 3. Level 3 atau level terakhir. Ya. Itu sebagian materi nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lewat modul yang sudah ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Biasanya di awal tahun Bapak Ibu diharapkan untuk membuat perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran ini yang khususnya kelas 7 dan kelas 8 ini sudah ada contohnya. Nanti akan di-share sama Pak Novi linknya nanti sehingga Bapak Ibu bisa mengunduh materinya berisi silabus dan RPP. Di situ nanti Bapak Ibu bisa membuat perangkat biasanya dibutuhkan oleh pengawas. Kebetulan di sini juga ada pengawas baru ya di grup. Sip. Biar nanti nggak ketinggalan dengan mata pelajaran yang lain ya. Ya, itu sedikit informasi dari materi modul dan perangkat pembelajaran. Barangkali nanti ada Bapak Ibu yang mau menambahkan Pak Novi atau Bu Eli, silakan nanti untuk bisa menambahkan atau memberi pengalaman bagaimana ke depannya ini nanti materinya ini perlu dikembangkan lebih dalam atau bagaimana. Ya. Terima kasih untuk sementara itu dulu, nanti bisa disambung dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ulum. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Mungkin dari Bu Ani Andriani bisa disampaikan. Tadi sudah disebutkan semuanya oleh Bapak Ulum. Ini saya hanya sekedar sharing saja. Saya izin untuk share screen dulu tentang AREN.
sebentar nggih. Aduh, ada yang kendala lagi. Untuk aren di kelas 8 itu sebetulnya informatika di kelas 8 itu ada topik jaringan komputer, di mana di topik yang kedua adalah topik algoritma dan pemrograman, dan di topik yang ketiga adalah dampak sosial TIK. Kemudian topik yang keempat adalah computational thinking. Kelima, topik praktek lintas bidang. Tadi di mana untuk materi-materinya itu sudah disebutkan semuanya oleh Bapak Ulum di awal tadi. Kemudian kalau untuk yang kelas 7 itu informatika, topiknya adalah topik teknik komputer, di mana materinya adalah tentang hardware. Kemudian topik yang kedua adalah analisa data, Microsoft Excel. Kemudian ada topik algoritma dan pemrograman, dan yang keempat topik dampak sosial TIK. Kemudian ada topik computational thinking, dan yang terakhir adalah praktek lintas bidang. Bahwa topik praktek lintas bidang ini semuanya ada di kelas 7, 8, dan 9. Untuk aren akan saya share alamatnya di forum chat. Hanya cukup itu saja, Bu Eli, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Ani Andriani. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah pembagian pokja dan penjelasan pembuatan video. Pak Amin sudah hadir? Sinyalnya tadi, Oh, sinyalnya. kendala sinyal. Ya, di sini sinyalnya juga Perkenalan dulu, barangkali ada Oh yang iya, siap. anggota baru. baru. Ya, mungkin ya kita isi coba dengan perkenalan Bapak Ibu guru TIK yang baru bergabung mengajar TIK, mungkin bisa mengenalkan diri. Kemarin dari SMP 2 Magetan, 2 Magetan. Monggo. Camat 2 Sukomoro. Pak Ulum bisa dibantu Ibu siapa? Oh ya, untuk pengajar TIK baru dari SMP 2 Magetan ada Ibu Rizka sama Ibu Ika. Monggo, Kemudian, Bu Rizka. Ya, Bu Ika sama Bu Rizka barangkali ada di meeting pada siang hari ini. Monggo untuk menampilkan diri. Bu Rizka, Dari selamat SMP siang. 1 Karangrejo juga ada, Pak Ulum. Ya, SMP berapa? 1 Karangrejo. 1 Karangrejo. Oh, SMP 1 Karangrejo. Atas nama sinten? Ibu Nita tadi sepertinya hadir ya. Bunita. oh, Ya. Disapa saja, disapa saja. Oh iya. oh Bunita Rahayu Widodo. Monggo Bunita Rahayu Widodo bisa menampilkan video dan suaranya. Nah, belum online, mungkin belum lagi keluar. Yang dari 2 Sukomoro, ini ada Pak Wawan sama Pak Surya. Ini Pak Tamu mungkin sudah kenal. Pak Wawan sama Pak Surya itu dari 2 Sukomoro. Ditambah lagi guru yang lama ya Ibu Ana. Monggo Pak Wawan memperkenalkan diri. Hadir apa mboten ya? Ya, selamat Ada Pak siang Wawan. Bapak Ibu semuanya. Oh iya. Selamat siang Pak Assalamualaikum warahmatullahi Wawan. wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan ya Bapak Ibu. Kemarin sampun via grup mawon niki Iya. saya gabung via Google Meet ya. Perkenalkan lagi, nama saya Wadianto dari SMP 2 Somoro, membantu Bu Ana untuk pembelajaran TIK yang ada di SMP 2 Sukomoro. Semoga nanti dengan bergabungnya dengan MGMP ini bisa lebih baik dalam mengajar TIK. Tuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wawan. Pak Surya ada? Pak Surya dari SMP 2 Sukomoro. Pak Surya monitor? Tidak ada. Dari 2 Barat itu ada Pak Sigit. Ya, masih Pak gede. Sigit orang lama. Iya, lama tapi Yang nggak lama pernah tapi muncul. baru ini. Lama tapi baru. Pak Sigit ada? Pak Sigit? Nggak ada Lena. Nggak Dari ada. ya tak cek dulu. Bu Rizka dari Sukomoro 2.
Magetan. Bu Rizka monitor? Oh, dua. Ya, Magetan 2 aja. Bu Rizka ada dari Magetan 2? Tidak ada. Bu Diwakili Ita? Bu Atma, coba diwakili Bu Atma aja. Bu Ita ada, Bu Ita? Pak Dede juga nggak tahu. Bu Indri. Siapa ini yang baru lagi siapa? Andras. Sudah nggak ada. Baru tapi lama. Oh, baru tapi lama semua. Nggak pernah ini. muncul ya. Yang baru Fatma pesannya bagaimana sebagai pengawas nanti? Kesya Budianto. Siapa ini Bu Kesya Budianto? Bu Lulu Idayati. Bu Lulu Idayati. Nuwun sewu dari SMP mana, Je? Bu Lulu Idayati. Halo, monitor Ibu Lulu. Tidak ada. Kemana semua ini ya? Jangan-jangan kita ngomong sendiri nih ya. Oke. Baik, ya udah nanti untuk perkenalan kita bisa lanjutkan di grup WA ya. Untuk selanjutnya, monggo untuk pembagian pokja dan penjelasan pembuatan video. Mungkin Pak Novi bisa. Ini saya saya bantu share aja. Ini Pak Amin masih ada kendala signal. Ini saya share pembagian pokjanya, nanti akan kita share juga di grup. Ini sekilas untuk penjelasannya. Ya. Window. Sudah tampil Mbak Eli? Sudah tampil Mbak Eli? Sudah. Oke. Ini kami jelaskan. Mungkin nanti ada yang berbeda pokja. Pokja itu intinya kelompok kerja, okay? Jadi intinya di masa pandemi ini nanti sesuai dengan arahan dari Bapak Pembina, kita tetap produktif, produktif, aktif, minimal untuk di sekolah kita masing-masing atau untuk diri kita sendiri, atau juga berperan ke lingkungan kita. Jadi intinya nanti MGMP TK ingin memberdayakan konten YouTube channel MGMP. Tujuannya apa? Tujuannya nanti MGMP TK Kabupaten Magetan punya portofolio, ya. Portofolio nanti bisa diakses oleh seluruh siswa. Jadi kita punya visi, ya. Jadi kita bikin konten yang bermanfaat, yang bisa kita gunakan bersama-sama seluruh Kabupaten Magetan, bahkan mungkin kalau itu bisa berguna juga dipakai juga di mapel lain selain TIK, karena apa yang kita buat itu tujuannya memang untuk membantu rekan-rekan baik guru, siswa maupun tenaga kependidikan. Nanti mungkin ada yang bikin tutorial, tadi Pak Pramu mengendaki ada MySAPK itu seperti apa, nanti rekan-rekan juga bisa bikin tutorial tentang MySAPK atau tentang kebutuhan di sekolah masing-masing. Jadi intinya gini ya Pak Ibu, kita bikin pokja, kita perkecil pokjanya, jadi di era pandemi ini kan kita jarang ketemu, nanti mari tetap kita berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi, ya. Jadi pokja pertama, ini saya bacakan dulu, pokja 1, SMP 1 Magetan, 2 Magetan, 3 Magetan, pokja 2, 1 Sukomoro, 2 Sukomoro, SMP 4 Magetan, pokja 3, SMP 1 Pelausan, 2 Pelausan, 3 Pelausan, pokja 4, SMP 1 Poncol, 2 Poncol, SMPN Sata Poncol. Pokja 5, 1 Parang, 2 Parang, 3 Parang. Ini memang kita tingkatan, ya, supaya kita tidak kemana-mana. Yang 6, SMP 1 Lembean, 2 Lembean. Ini cedeknya kita memang, ya. Pokja 7, 1 Masmati, 2 Masmati, 3 Masmati. Nanti berkolaborasi. Pokja 8, 1 Bendo, 2 Bendo. Nanti berkolaborasi, ya, Pak Budi, Pak Rizka. Pokja 9, 1 Barat, 2 Barat, 1 Kartoharjo. Nah, nanti 3 sekolah ini. Berikutnya Pokja yang ke-10, 1 Kawedanan, 2 Kawedanan, 3 Kawedanan. Pokja 11, 1 Takeran, 1 Montoronadi.
Pokja 12, 1 Karas, 1 Karangrejo, 2 Karangrejo. Pokja 13, 1 Ngariboyo, 2 Ngariboyo, SMP Muhammadiyah. Nah, kita enak pura Muhammadiyah iki mau. SMP Pokja 14. Ini agak banyak nggih, 1 Panean, 2 Panean, 1 Sidoarjo, 2 Sidoarjo. Nanti bisa berkolaborasi. Jadi begini nggih, langkah awal nyata yang akan kita lakukan setiap Pokja. Sebenarnya Pak Amin ini yang menjelaskan nanti sebenarnya secara detail nggih. Saya mau secara umum aja, nanti Pak Amin bisa menambahkan di grup ya. Jadi intinya setiap Pokja di langkah awal ini nanti mohon panjenengan menelurkan produk media pembelajaran, ya, bukan aplikasi tapi media pembelajaran. Membuat aplikasi boleh, membuat apapun boleh. Yang paling sederhana yang dibutuhkan oleh siswa baik dan guru, tidak harus guru TIK. Medianya apa? Berupa tutorial boleh berupa semacam konten, ya, konten yang dibutuhkan. Satu Pokja sementara satu produk media dulu. Nanti berikutnya kalau sudah semuanya terkumpul nanti baru per sekolah satu produk video pembelajaran ya, media pembelajaran itu. Ngaten nggih? Jadi tujuannya supaya konten kita di YouTube bisa hidup ya, dan bisa dimanfaatkan oleh khalayak umum. Mungkin itu, Mbak Eli. Nanti mungkin ada yang ditanyakan, Mbak Eli. Monggo. Baik, Bapak Ibu, demikian pokja-pokja yang sudah di-share oleh Pak Novi. Mungkin Bapak Ibu, ini acara selanjutnya tanya jawab. Ada yang ingin bertanya atau mungkin ingin mengeluarkan unek-unek, monggo. Saya beri kesempatan. Bisa melambaikan tangan atau bisa langsung, monggo. Monggo. Oh, ini Pak Gianto, ini Pak Ulum ini ya. Untuk materi atau kontennya itu nanti secara umum atau khusus TIK, Pak Novi atau yang lain mungkin bisa menjawab. Untuk kontennya hubungannya dengan TIK, Pak, tapi umum boleh, maksudnya yang paling sederhana pun boleh. Ya. Jadi yang katanya dengan TIK, jangan nanti mengisi materi biologi, boleh biologi tapi bikin animasi biologi misalnya, boleh. Boleh. Nah, nanti khususnya semuanya akan dimasukkan ke dalam channel MGMP. Channel, ya. Kalau bisa yang ada yang di modul itu sementara ya. Ya, yang ada di modul. Ya. Atau yang saat ini lagi banyak pelatihan itu Google Workspace itu mungkin juga bisa. Atau Bu Eli kemarin yang untuk membuat komik sudah jadi Bu Eli, konten videonya Bu Eli. Dalam proses. Oh, masih proses. Iya. Berarti satu Pokja satu video ya sementara ya. Sementara satu dulu Pak. Belum. Monggo ditanyakan. Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mau ada usul saran, monggo. Targetnya Pak Ulum, monggo. Targetnya Pak Ulum. Target atau waktunya nanti, ya itu tadi mau saya tanyakan untuk waktunya. Tugas itu kira-kira berapa minggu atau berapa bulan? Kalau bisa ya semester ini. Ya, semester ini betul. Sudah jadi. Semester ini mungkin pertengahan atau pertengahan semester. Kalau misalnya sama Pak Ulum, itu tidak apa. Misalnya kok tiba-tiba ini podo yang digawe tidak masalah. Orangnya kan beda. Iya. Kemasannya juga beda. Ya. Terus ada yang ini tanya, ada yang tanya Pak Ulum, engko nak apa jenis wajahku elek piye ngono. Aku isin misalnya gitu atau isin aku gitu. Gimana Pak Ulum itu temanya? Kalau
kalau memang tidak menampilkan wajah kan bisa menggunakan animasi itu ya. Ada ya Bu Eli ya, yang Bisa. tampil yang menerangkan animasinya itu seperti kartunnya bisa. Bisa. Ada animator itu ya, ada apa? Animator. Apa namanya? Photon, ada banyak aplikasi tuh Pak ya. Neon. Ya. Animaker Mungkin juga ini ada. ada pengalaman dari teman-teman untuk aplikasi-aplikasi yang offline maupun online, itu kan ada yang online, ada yang offline. Mungkin yang paling mudah, dari yang paling mudah sampai yang paling lengkap, mungkin Bu Eli atau Pak Jo mungkin sering membuat video. Kalau dari saya pribadi, saya cenderung membuat video untuk anak-anak, artinya yang memang pembelajaran untuk anak-anak. Jadi biar anak-anak tuh lebih paham gitu ya. Jadi apa ya, jadi video saya nggak kemana-mana. Memang cenderung ke bukunya itu bagaimana, isinya gimana, biar anak lebih. Ya. Saya pernah membuat komik materi apa ya kemarin itu, jaringan apa ya. Itu pernah saya lontarkan ke anak-anak melalui Zoom dan mereka juga lebih mau memperhatikan ya, artinya tampilannya beda seperti itu. Ya istilahnya kita variasi ke anak-anak seperti itu. Terus untuk ini coba tak share punyanya Mbak Eli, Pak Ulum yang ada di channel. Sudah tampil belum? Oh ya. Nah. Halo sahabat, perkenalkan saya Elizabeth Dewi Sulistiawati, guru TIK di SMP. Putus-putus ya. Nah, mungkin yang kemarin ikut pembatik, Ya, yang ikut pembatik TIK itu pasti ada tugas video yang level 2. Mbak Ani itu kemarin katanya mau ngirim video juga. Mungkin semoga nanti bisa seharusnya sudah itu. Adminnya pengurus ya. Mbak Ani. Iya, tugas pembatik itu pasti ada videonya. Level 2. Remedi, ya, Pak. banyak itu. Yang ikut membatik kemarin Oh iya, banyak. iya, yang level 2. Untuk merekam aktivitas itu menggunakan apa Bu Eli? Kalau saya menggunakan Fashion Pak untuk rekam layarnya. Ya. Tapi monggo ya, ada banyak aplikasi untuk merekam layar. Pengalaman. Ya monggo ya. Jadi istilahnya enggak hanya. Oh, kalau saya tetap saya selama ini pakai Facetune ya. Kemudian untuk edit video saya biasanya pakai Filmora. Kemudian saya kolaborasi biasanya dengan Photoshop ataupun dengan Canva. Kemudian juga dengan Render Forest untuk membuat opening seperti itu. Jadi ya digabung-gabung aja biar lebih mudah gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada pengalaman hubungannya dengan bagaimana nanti untuk belajar bersama anak-anak, bisa disampaikan untuk menjadi apa ya istilahnya juga informasi buat kita nanti baiknya kita bagaimana. Karena kalau misalkan nuwun sewu kita zoom terus ke anak, biasanya anak juga ini ya nggak mau ya, artinya itu ya kuotanya istilahnya gitu, berarti kuota. Tetapi kalau kita istilahnya kalau saya pribadi saat ini saya menggunakan Google Classroom untuk menyampaikan materi, daftar hadir maupun penugasan ke anak-anak, saya menggunakan Google Classroom. All di situ. Kemudian untuk komunikasi secara intens ke anak memang saya juga pakai WA, hanya untuk ayo anak-anak silahkan masuk ke Google Classroom, sudah ada materi dan sebagainya seperti itu. Oh, Pak Ahmad Adiguna. Oh, Pak Abi ini ya. Pak Abi. Monggo Pak Abi. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Begini, yang mau saya tanyakan pertama, dari sekolah kami SMPN 1 Barat itu terkendala saat ini kami menggunakan akun belajar ID. Nah, sedangkan di kelas 7 itu akun belajar ID-nya nggak lengkap. Ada yang sebagian ada belajar ID, ada yang hanya menggunakan Gmail. Nah, kendalanya kalau menggunakan Gmail kadang ada guru yang membuat form atau Google Meet itu tidak ada izin akses dan sebagainya. Itu mungkin ada
Ada Bapak Ibu yang punya pengalaman seperti ini? Ada yang punya solusi mungkin? Terima kasih. Kalau boleh saya ini ya, kalau untuk izin akses itu biasanya kalau kita menggunakan akun belajar itu ada pilihan, kita mau share untuk yang hanya akun belajar saja atau boleh untuk siapapun. Nah, biasanya nuwun sewu Bapak Ibu guru yang lain ya di sekolah saya aja lah ya, itu banyak yang itu tidak diperhatikan. Jadi ketika share hanya langsung di-copy saja linknya, tidak dilihat atau diperhatikan akunnya itu untuk yang dari kementerian aja, akun belajar, atau bisa untuk semua akun itu Pak Badi. Ya, terima kasih Bu Eli. Ya, kadang juga dari guru-guru sendiri ya banyak yang masalah izin aksesnya yang hanya untuk kementerian saja ya itu. Namun juga kadang di anak-anak itu juga kesulitan untuk menambahkan akun belajar, kadang yang perlu kunci layar, entah yang notifikasinya perlu perlu tindakan lanjut dan sebagainya. Sepertinya kok sulit, agak ribet sekali pakai belajar ID ini ya. Iya sama ini Pak ini. Anak-anak saya juga ini agak kebingungan ini. Ya mungkin karena kita juga nggak tatap muka ya, jadi secara langsung kita juga mau mengajarkan juga ya agak terkendala ya kita. Akhirnya ada beberapa yang ke sekolahan langsung dibetulkan di sekolahan. Nah, saya kok lebih sukanya ke dulu pernah saya mau mengarahkan ke Moodle. Ke Moodle itu enak kan, sudah diberikan usernya, tinggal masuk login gitu saja. Apalagi kalau misalkan ya kalau yang Google belajar ID ini lupa password. Nah, anaknya kadang kan ada aja yang lupa password ya, Bu ya. Iya. Itu kerepotan juga. Nah, apakah untuk belajar ID ini kita diharuskan untuk memanfaatkan belajar ID atau bisa secara mandiri sekolah itu menggunakan aplikasi apa gitu? Monggo Pak Novi, mungkin bisa di cover. Iya Mbak Eli. Mungkin di pertemuan ini nanti bisa sharing. Jadi intinya begini Bapak Ibu. Mungkin ada sekolah Bapak Ibu yang sudah menemukan inovasi, dan inilah tempat kita untuk berbagi. Maksud saya kalau ada rekan-rekan yang punya inovasi, nanti disinilah tempatnya kita berbagi bersama-sama. Jadi kalau sekolah A misalnya ada inovasi, tolong nanti bisa kita kolaborasi dengan sekolah B, dan mungkin sekolah B bisa dengan sekolah lain. Kalau mungkin Pak Habib tadi misalnya memang kalau kita mengadakan sekolah pembelajaran daring itu memang kendala terbesar itu adalah yang pertama jaringan, aksesnya itu, yang kedua adalah aplikasi apa yang bisa dan mudah digunakan oleh guru-guru. Jadi intinya bukan guru dan siswa, intinya itu ke siswa ya, manajemen ke siswa. Kalau Google Classroom kelemahannya memang itu mudah digunakan, tapi kelemahannya tidak bisa dikontrol. Artinya sekolah tidak akan mengetahui bahwa hari ini guru itu ngajar benda itu nggak tahu. Kelemahannya di situ. Ya intinya apa? Dibutuhkan satu e-learning tersentral yang bisa memanajemen seluruh guru dan siswa. Yang saat ini yang paling memungkinkan adalah Moodle. Saat ini ya, Moodle itu memang open source. Yang sudah mengembangkan ini ada dari Takeran, kemudian Pak Amin Pelausan, dan juga di tempat saya sendiri, tapi memang itu banyak kendala. Intinya apa? Kita harus menyiapkan perangkat, server, dan segala macam. Nah, mungkin ada rekan-rekan yang sudah menggunakan e-learning dalam arti bisa berbayar, itu juga ada berbayar, ya. Bisa memanfaatkan Kuiper. Kuiper itu juga kita bisa manajemen juga Kuiper, ya. Kuiper. Edmodo, mungkin ada yang dulu pernah makan Edmodo. Nah, Edmodo itu bisa digunakan juga. Jadi banyak LMS yang bisa dikembangkan. Mungkin ada waktu khusus Mbak Eli, mungkin nanti kita akan sharing terkait itu untuk sekolah. Ya, mungkin itu. Terus yang terakhir pesan dari Pak Pramu, ini saya share Mbak Eli ya, jadwal sebentar.
jadwal kegiatan PIK. Ada teman-teman yang sudah dapat undangan PIK? Sudah. Nah, untuk TIK, ini saya share aja. Hari Rabu, hari apa Oke, ya? Ini Rabu di SMM 4. TIK hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 jam 8 sampai jam 10 pagi. Nah, nanti rekan-rekan TIK silakan berkolaborasi di sana. Hati-hati tetap jaga prokes, ya. Karena memang kondisinya saat ini begitu rawan sekali. Offline berarti. Oke. Mungkin itu Pak Habi kita nanti bisa berkolaborasi bersama-sama, nggih. Siapa tahu nanti satu TIK di Kabupaten Magetan ada satu titik e-learning yang bisa dikembangkan di semua sekolah. Mungkin itu. Iya Pak Novi, terima kasih. Tadi ada beberapa sekolah, 3 sekolah sudah menerapkan Moodle, ya. Mungkin bisa jadi narasumber untuk pertemuan kita selanjutnya. Iya, nanti ada ahlinya, ada Pak Amin, ahlinya Linux itu. Mantap. Tapi kalau kita pakai Linux nanti bisa kelabakan. Ya, paling tidak kan ada semi Linux lah. Semi Linux. Baik, ada lagi nih yang kedua. Jadi, silakan. Loh, ketutup sebentar. Sambil nunggu Pak Abi, ya, satu lagi. Akun belajar.id itu rekan-rekan TIK tolong minta akun adminnya ke operator Dapodik, ya. Jadi banyak rekan guru dan siswa itu minta reset password, lupa password biasanya. Ya. Jadi admin akun TU, ya, saya ulangi, akun TU itu adalah akun admin. Jadi nanti kalau TU-nya itu ada 5, yang masuk ke Dapodik ada 5, berarti dia dapat akun admin sebanyak 5 yang bisa mereset. Gitu, ya. Itu pengalaman saya seperti itu. Oke, monggo. Ada yang bertanya itu, Bu Eli? Oh iya, ada yang bertanya Pak Dedi ya. Pak Dedi, monggo Pak Dedi. Pak Dedi dari SMP 2 Barat. Halo? Maaf Mbak Eli, tadi aku kepencet, maaf. Oh, Nggak ada. Nggak apa-apa. Ya. Iya, Pak Ulum. Pak Habi tadi mau satu lagi, Pak Ulum, monggo. Iya. Oh, tadi yang akun admin itu dari TU itu admin juga ya Pak Novi ya? TU. Itu bisa untuk riset, Pak. Bisa oh iya. Boleh. Nanti saya coba koordinasi. Terus ini yang kedua apa tadi saya tuliskan ternyata ketutup nggak sengaja. Bisa dilanjut dulu Pak Novi. Nanti kita tutup jam 3 Mbak Eli, nggih, maksimal. Oh siap, ya Bapak Ibu masih ada waktu 8 menit. Monggo, jika mau ada yang bertanya maupun mengeluarkan unek-unek atau mau sharing apapun, monggo dipersilahkan. Oh ya Pak Novi, yang tadi itu yang di-share di mana? Di grup TIK, itu kan sudah ada modul dari kementerian ya? Kelas 7 ya? Iya. Itu biasanya dari kementerian. Itu downloadnya mungkin di mana? Siapa tahu mungkin nanti ada update terbaru kelas 8 dan 9 bisa muncul. Oke, siap. Pak, ini untuk tahun ini memang kelas 7, tahun berikutnya nanti kelas 8, itu saya dapat info dari rekan yang dari kementerian ya, maksud saya yang kenal dengan kementerian, itu nanti kelas 8, yang terakhir nanti kelas 9 tahun ketiga nanti. Jadi tahun ini kelas 7 aja, yang SMA juga sama. Yang membutuhkan SMA, kira-kira ada nggak? Saya share juga nanti. Sudah dapat. Belum ada. Cuma hanya saja materinya beda yang kalau dari AREN ya Pak ya? Mungkin penerjemahannya aja Pak. Penerjemahannya aja. Penerjemahannya mungkin dari KIKD itu kan bisa diterjemahkan ke banyak. Itu kan masih umum ya istilahnya. Iya, sepintas saya lihat judulnya itu ada materi kelas 8 juga dimasukkan yang di kelas 7. Lumayan bisa untuk tambahan. Iya, Pak. Bapak Ibu mengingatkan, monggo untuk mengisi absensi yang ada di kolom chat. Ya nanti kita selesai, kita tutup.
Bapak Ibu sudah melakukan absensi ya untuk pertemuan MGMP siang hari ini. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Bapak Ibu? Sudah tidak ada? Nah, ini ketemu satu lagi, Bu Eli. Oh iya, monggo. Maaf, banyak tanya ini. Tidak apa-apa, monggo Pak. Untuk mungkin kalau bisa satu MGMP Kabupaten Magetan dibuatkan kelas khusus, bisa dari Classroom atau Moodle, nanti bisa kita kolaborasinya bersama di sana, memberikan video ataupun tugas-tugas yang lain, perangkat dan sebagainya bisa berbagi di kelas tersebut. Kalau di WA kadang cepat karena numpuk ya sama punyanya anak-anak dan sebagainya, kadang-kadang dibersihkan atau hilang dan sebagainya seperti itu. Mungkin ada kelas khusus yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Itu. Monggo Mak Novi bisa menanggapi. Oke. Terima kasih Pak Habi untuk masukannya. Nanti mungkin kita buatkan model sekalian, nanti rekan-rekan di Magetan itu bisa sekalian belajar model. Mungkin bagaimana seperti itu. Jadi ayo. Jadi kolaborasinya di model langsung. Siap, nanti, Pak Novi. Jadi kita siapkan satu server di satu titik untuk dipakai oleh seluruh TIK, gitu maksud saya. Cuman jangan untuk anak-anak, gitu. Gak mampu kalau sama anak-anak nanti. Jadi untuk guru aja, guru TIK kolaborasi di situ. Mungkin nanti akan di situ Pak Abi. Siap, terima kasih Pak Novi. Ya, waktu sudah menunjukkan tinggal 4 menit. Kita akhirin ya. Gimana Pak Novi, Pak Pramu, ada yang ingin disampaikan lagi? Rangkumannya Bu Eli mungkin tadi perlu disampaikan. Ya nanti bisa untuk ini ya, melihat di video channel YouTube nanti ya. Nanti bisa kita upload di situ ya. Baik Bapak Ibu, acara demi acara sudah kita lalui. Saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktu bergabung dalam pertemuan MGMP TIK secara daring siang hari ini. Jangan lupa dimanapun kita berada, tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan semangat untuk tetap berkarya mendidik putra-putri bangsa. Terima kasih, selamat siang, salam sehat selalu. Waktu saya kembalikan ke host Ibu Ani Andriani. Terima kasih Bu Elizabeth yang telah memandu acara pada siang hari ini di pertemuan MGMP TIK Kabupaten secara online. Kalau boleh kami menyimpulkan tadi pesan dari Bapak Kepala Sekolah Pembina kita bahwa guru TIK untuk selalu update kemampuan dirinya dalam profesinya dan tetap produktif di masa pandemi. Kemudian guru TIK menjadi motivator sekaligus mampu menggerakkan teman-teman di sekolah untuk kemajuan sekolah, dan kami berharap kita semua nanti untuk segera bisa merealisasikan diri untuk segera bisa membuat media pembelajaran, baik itu bisa berupa tutorial maupun sebuah konten. Demikian Bapak Ibu acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua selalu sehat, selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada. Bu Ani, foto dulu Bu Ani. Oh ya, Bu Eli yang mau foto? Ya, saya yang... Oke, saya screenshot, monggo. Biar dinyalakan dulu semua. Monggo videonya dinyalakan. Videonya diaktifkan biar tampak wajah ganteng cantiknya. Gak usah izin-izin. Monggo Bapak Ibu diaktifkan videonya. Masih banyak yang belum terbuka. Bu Yulia, Bu Vio, Bu Lulu, Bu Indri, Bu Sumini, Bu Nita, Pak Budi, Bu Ana, Pak Andras, Pak Wahyu, Putri, Pak Taslim. Sinten menika Pak Taslim? Ya, mohon diaktifkan. Ayo Bapak Ibu, monggo ditunggu Bapak Ibu yang lain.
Siap? 1. Ayo, monggo Bu Ana. Ya. Bergaya, 2. Mbak. Ya. Siap. Jempol tangannya. Literasi. Ayo, Literasi. Bentar. Saya screenshot dulu. Siap, monggo. Siap. Lagi Pak Haji kita Pak Haji. 1, 2. Bentar. 3. Bentar, tunggu. Oke, siap. Terima kasih. Ini Pak Wek. Sudah semua ya? Semoga sudah.